Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang, pagi, sore, atau malam. Nah, di sini kita akan masuk ke materi terakhir, materi pertemuan ke-13. Itu ya, tentang politik kontemporer Indonesia. Kalau sebelumnya kita membahas tentang eh, kampanye kampanye dan media baru, kemudian apalagi itu politik global dan media baru yang semuanya kaitannya dengan media baru, dan kemudian sampai pada yang pertemuan ke-12 kemarin kalau tidak salah adalah pemasaran politik dan iklan politik ya. Nah, untuk sekarang kita akan sedikit mengulas tentang politik kontemporer Indonesia. Itu. Jadi dalam politik Indonesia ya, dalam penyelenggaraan komunikasi politik kontemporer di Indonesia tidak dapat terlepas dari kinerja politik pemerintah dalam mengapresiasi kepentingan global untuk kepentingan nasional. Jadi setiap kepentingan nasional itu pasti akan ada kaitannya dengan kepentingan global. Misal minyak. Nah, minyak sendiri ya, kalau kita lihat minyak kan itu kan komoditasnya Indonesia ya. Udah milik komoditas Indonesia, tapi kalau kita lihat dan amati di situ kan juga ada kayak semacam kerja dan peraturan secara internasional yang mengatur tentang perminyakan. Bahkan harga minyak aja yang meskipun itu berada di Indonesia, di situ harga minyak kemudian dipengaruhi pula oleh harga-harga dari internasional itu sendiri, akan termasuk pertambangan emas gitu ya. Jadi ada kepentingan-kepentingan baik dari internasional maupun nasional yang di situ akan mempengaruhi kinerja politik pemerintah, termasuk di dalamnya ketika kita membahas COVID-19. Dalam kasus COVID-19 sendiri itu kan kita juga bukan mengacu tapi melihat juga ya, melihat keadaan di mana kita itu melihat bagaimana perkembangan corona itu, salah satunya melihat dari bagaimana WHO itu kemudian mengeluarkan opini-opininya. Nah, WHO sendiri kan lembaga yang dimana tingkatnya itu kan udah sudah internasional ya, World Health Organization. Jadi kayak lembaga kesehatan secara internasional. Nah, WHO sendiri itu mengatur juga kepentingan untuk global. Nah, apa opini yang diucapkan oleh WHO kemudian menjadi menjadi fokus dari setiap negara, termasuk di Indonesia, dalam penyelenggaraan vaksinasi misalnya, ataupun dalam pelaksanaan PPKM, ataupun dalam pelaksanaan 5M, penggunaan masker, cuci tangan, di mana itu semua terkait dengan aturan yang diberikan atau sebuah arahan yang diberikan oleh WHO gitu. Nah, beberapa orde pemerintahan yang ada di Indonesia, komunikasi politik yang dipergunakan tidak menyebabkan surutnya praktek-praktek politik yang kurang demokratis. Itu. Jadi dalam beberapa dekade ini ya, perkembangan dari politik Indonesia ini, harusnya kan Indonesia itu sendiri kan Indonesia sendiri kan menganut sistem demokrasi ya, harusnya menjadi masyarakat yang demokratis. Akan tetapi pada akhirnya juga demokrasi yang ditawarkan Indonesia sebenarnya juga kita lihat tidak sepenuhnya itu sukses, tidak sepenuhnya itu berhasil. Karena kalau kita melihat itu sebagai demokrasi, maka kita juga akan melihat bagaimana ruang publik itu tercipta. Kalau kita kemarin mempelajari tentang teorinya Habermas, tentang jurnal Habermas ya, tentang ruang publik, maka seharusnya ketika kita berada di ruang publik di negara demokrasi, maka setiap kita berpendapat, beropini, di situ kita dapat beropini secara bebas. Kita tidak terkekang, tidak dapat tekanan dari pihak-pihak lain. Kan tetapi yang terjadi masih ada undang-undang yang kemudian mengatur keadaan, atau bukan keadaan, mengatur bagaimana cara masyarakat untuk berpendapat. Bahkan kalau kita melanggar aturannya sedikit, menjelekkan pemerintah, mengkritik, itu cukup bahaya ya. Oleh sebab itu, untuk melakukan kritik sendiri itu harus menggunakan bahasa-bahasa yang halus. Praktek-praktek politik seperti inilah yang kemudian memunculkan kesimpulan bahwa komunikasi politik kontemporer di Indonesia hanya bisa dipahami sekelompok kecil elit. Nah, seperti itu. Tidak semua orang itu kemudian memahami bentuk dari komunikasi politik kontemporer di Indonesia ya. Karena apa? Karena praktek-praktek di lapangan pada dasarnya juga di situ perlu semacam pengetahuan yang luas juga, agar ketika melakukan komunikasi politik itu juga tidak salah arah. Nah, di Indonesia, Presiden memegang penuh seluruh kebijakan yang perlu dikomunikasikan. Itu bisa kita lihat bagaimana setiap ada kejadian di Indonesia, pasti yang akan
apa itu namanya, dipanggil oleh netizen juga ya, itu adalah presiden gitu. Nah, kita melihat bahwasanya kalau masyarakat, sebagai masyarakat, kita melihat bahwasanya presiden itu memegang penuh seluruh kebijakan yang dulu dikomunikasikan. Dan itu sebenarnya benar-benar terjadi ya. Presiden itu harus tahu semua seluk-beluk yang ada di negara Indonesia, baik itu dari sisi penyaluran bantuan, misal vaksinasi, kemudian kegiatan-kegiatan lain yang di situ keterkaitannya dengan kebijakan negara. Namun tidak semua hal yang berkaitan atau yang terjadi di negara sebenarnya itu diketahui harus diselesaikan oleh presiden. Itu yang perlu jadi catatan. Kita ambil contoh terkait dengan bencana Semeru kemarin ya. Bencana Semeru ada di Jawa Timur ataupun persoalan banjir yang ada di setiap daerah. Itu kan kayak Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, ada yang daerah-daerahnya itu terkena banjir dan tidak semua daerah harus diselesaikan oleh presiden. Nah, tapi kalau kemarin kita lihat yang kasus Sintang, di mana Fadlizon kemudian mengkritik presiden ya, mengkritik Pak Jokowi, di situ kita lihat bahwasanya presiden seakan-akan harus juga disuruh untuk terjun ke lapangan. Memang kalau presiden itu langsung terjun ke lapangan itu adalah hal yang bagus, akan tetapi kalau kita melihat secara kinerja ya, pemerintah itu kan atau pemimpin itu kan ada taraf-tarafnya ya, ada tahapan-tahapannya kalau kita lihat, atau ada level-levelnya, ada yang dari level desa, kecamatan, kemudian kabupaten atau kota, hingga ke tingkat gubernurnya gitu, ke tingkat provinsinya. Nah, untuk menangani bencana semacam ini itu akan lebih tepat jika dilakukan oleh gubernurnya, karena presiden akan semacam ada kebijakan atau tugas lain yang terkait dengan kenegaraan secara nasional gitu. Nah, hal ini pada akhirnya berakibat pematangan politik tidak terjadi, di samping menyebabkan terjadinya political decay itu ya, pembusukan politik. Jadi pembusukan politik itu terjadi ketika dikit-dikit presiden itu bisa terjadi political decay ya, pembusukan politik, karena di situ kita akan selalu mencari celah kesalahan dari kepala negara, dan kemudian kalau ada bencana dan akan dikaitkan dengan uh, kepala negaranya juga. Ini cuma gara-gara Pak Jokowi misal, dan yang terjadi di Twitter adalah hal-hal semacam ini. Nah, kekuasaan yang terpusat cenderung korup dan menyalahgunakan kewenangan, baik hal itu dilakukan oleh individu maupun oleh kelompok elit penguasa. Nah, ini terkait dengan kekuasaan ya, kekuasaan yang biasanya terpusat. Itu kita tidak dapat pungkiri akan terjadi semacam penyalahgunaan, korupsi, begitu, dan itu juga terjadi kan. Kekuasaan yang kemudian ada di pemerintah pusat gitu ya, cenderung itu korupsinya itu juga ada aja gitu kan, kemarin persoalan EKTP misal. Nah, dan itu semua korupsi-korupsi itu dilakukan oleh elit pemerintah, karena elit pemerintah kemudian seakan-akan memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan-tindakan yang kriminal semacam itu. Hal ini menyebabkan ketidakberdayaan dan ketidakpercayaan warga negara terhadap pemerintah, yaitu karena kesalahan pemerintah sendiri, atau mungkin kalau kita menggunakan bahasa yang sering dipakai adalah oknum-oknum di pemerintahan. Nah, oknum-oknum di pemerintahan terkadang mereka juga tidak amanah terhadap jabatannya. Mereka kemudian hanya sebatas kayak memanfaatkan kekuasaannya untuk mendapatkan untuk memperkaya diri, untuk mendapatkan kesenangannya sendiri ya, memperkaya diri misal. Nah, dengan ditunjukkan adanya korupsi-korupsi yang terjadi begitu. Nah, politik yang dilakukan pemerintah pada akhirnya perlu mengedepankan prioritas opini yang penting untuk dikembangkan. Itu jadi ada politik yang dilakukan pemerintah itu pada dasarnya harus mengedepankan prioritas apa sih yang harus dikedepankan. Prioritas kebutuhan warga negara, prioritas kebutuhan negara seperti itu apa sih? Apakah pembangunan jalan itu menjadi prioritas bagi masyarakat, atau apakah ada hal-hal yang lebih prioritas terkait hal ini gitu. Kalau yang kemarin belum amat terjadi kan prioritas untuk penanganan COVID, prioritas pemberian bantuan pemerintah, prioritas untuk vaksinasi. Nah, hal-hal semacam ini merupakan bagian dari politik yang kemudian diperhatikan oleh pemerintah, perlu dikembangkan oleh pemerintah. Opini-opini yang muncul itu perlu menjadi sebuah pertimbangan bagi pemerintah. Begitu. Nah, pengembangan opini tentunya didasarkan pada keterwakilan rakyat atas masalah yang dihadapi.
Jadi ketika pemerintah itu juga melihat adanya permasalahan di rakyat di bawah gitu, ya mestinya ini ya, pemerintah itu juga kemudian harus bisa menjadi wakil dari masalah yang dihadapi rakyat, khususnya ini orang-orang yang ada di DPRD atau DPR, karena mereka adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau yang di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD kan tentu mereka memiliki kewajiban yang kuat untuk mewakili masyarakat, menyuarakan apa yang mereka butuhkan, karena kita juga perlu paham ya, bahwasanya pemerintah pusat yang ada di pusat itu tidak selalu tahu bagaimana keadaan yang ada di bawah. Mereka bisa tahu jika ada laporan. Nah, keaktifan dari Dewan DPRD ini itu menjadi yang sangat penting. Kan tidak mungkin kepala daerah juga harus menunggu viralnya suatu fenomena. Ketika suatu fenomena itu viral, itu juga sebenarnya kepala daerah ada kemungkinan mereka tidak mengetahuinya secara langsung. Tapi yang mengetahui lebih dulu dia adalah orang-orang yang ada di tim komunikasinya, orang yang kemudian mengelola media misal. Nah, mereka lebih peka terhadap isu-isu yang ada, dan itu hanya akan disampaikan kepada menteri misal atau kepala daerah gitu. Nah, tujuannya apa? Untuk memunculkan simpati publik terhadap kebijakan yang diambil pemerintah. Jadi ketika kita sudah mau melihat bagaimana upaya negara mencukupi kebutuhan masyarakat, mencukupi kebutuhan rakyat, dapat menjadi wakil dari rakyat, maka yang terjadi apa? Nah, itu dapat memunculkan simpati publik. Publik akan memiliki kesan, memberikan kesan yang baik terhadap pemerintah tersebut. Tidak malah pemerintah itu kemudian seakan-akan kebal hukum. Kalau yang barusan terjadi, belum lama terjadi ini kan ada ya, polisi yang kemudian menghamili istri istri dari narapidana napi gitu kan, tapi hanya dihukum 21 hari. Nah, ketika hal-hal semacam ini muncul, maka yang terjadi apa? Ya otomatis opini publik yang muncul akan bersentimen negatif, kepercayaan masyarakat pun menurun begitu. Nah, kemampuan mengemas opini publik yang kemudian dimatangkan dalam perdebatan publik akan membawa pada suatu suasana politik yang dinamis. Jadi suasana politik itu kan selalu berganti-ganti, dinamis, tidak kaku ya. Nah, bisa berganti-ganti, awal-awalnya musuh, kemudian jadi teman, dan sebaliknya, bisa seperti itu. Nah, termasuk dalam pengubahan sentimen itu bisa saja terjadi. Awalnya mungkin saat ini kepolisian dinilai sebagai institusi yang kemudian memiliki sentimen negatif karena kinerjanya, karena oknumnya belum lama ini selalu dimunculkan oleh media kejelekan atau keburukannya. Namun suatu saat, karena sekarang juga kita lihat ada upaya perbaikan citra dari kepolisian, contohnya dari segi dengan mengambil kesempatan menarik itu namanya itu, aku lupa, yang KPK itu loh, yang KPK, karyawan KPK dipecat itu. Nah, itu kan ditarik untuk kepolisian untuk menangani kasus-kasus korupsi, dan itu adalah salah satu upaya peningkatan sentimen positif. Ketika itu berhasil, maka yang terjadi apa? Kemungkinan ya ini sentimen positif dari kepolisian dapat naik atas kerja keras dari tim yang berasal dari KPK itu, yang kemudian ditawari menjadi CPNS-nya kepolisian atau AS-nya kepolisian. Nah, itu komunikasi politik pada tataran sistem politik yang sentralistis umumnya bersifat doktriner, yaitu kebijakan publik disusun bukan untuk diperdebatkan pada tataran publik. Nah, ini terjadinya ketika umpamanya zamannya Pak Soeharto. Nah, karena zamannya Pak Soeharto itu kan kita melihat sistem politiknya itu sentralis, terpusat banget kan. Apa-apa harus nurut dengan presiden gitu, dan itu doktrinnya kuat gitu. Kita tidak bisa membuka ruang publik. Kalau kita membuka ruang publik, ada kemungkinan kita juga kena imbasnya, kita kena efeknya begitu. Kebijakan publik disusun untuk bukan diperdebatkan. Jadi meskipun Presiden Pak Soeharto sudah menyusun kebijakan publik, tapi masyarakat itu tidak memiliki hak untuk memperdebatkannya. Kita hanya memiliki kewajiban untuk melaksanakannya. Nah, hal ini menyebabkan tertutupnya ruang publik untuk mewacanakannya. Itu politik kontemporer Indonesia. Itu kan politik Indonesia ya. Kita lihat politik kontemporer Indonesia. Biasanya di Indonesia itu apa sih isu yang diangkat? Nah, ini adalah beberapa isu yang sering diangkat dalam
pemberitaan Indonesia dalam pengangkatan isu politik di Indonesia. Yang pertama tentang keadilan, tentang hukum, kemudian ada agama, kesukuan, rasial, kedaerahan, hingga kesenjangan kemakmuran. Nah, yang dimana isu-isu tersebut merupakan isu-isu aktual yang berkembang dalam kepolitikan Indonesia selama ini, gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat perkembangan pemberitaan juga ya, dari perkembangan pemberitaan di situ akan sering muncul tentang keadilan hukum gitu ya. Dimana ada pihak-pihak yang kemudian kita lihat mendapatkan perlakuan yang tidak adil, mendapatkan perlakuan hukum yang memang benar-benar menindas. Nah, seperti itu. Apalagi agama sangat kuat di Indonesia karena apalagi kita mayoritas Islam kan. Belum lama ini kan ada 212, tapi kan isu agama itu dapat ditekan karena adanya virus corona ini, sehingga kegiatan alumni 212 untuk melakukan reuni itu ya, reuni itu dapat ditekan sehingga isu agama itu tidak menjadi kuat di tanggal 12 kemarin. Nah, dan lain-lain. Banyak ada isu kesukuan, ras gitu kan. Kalau ras itu kan terkait dengan Papua, misal di mana ada sebuah perdebatan antara Papua ingin lepas dan lain sebagainya, mempertahankan Pulau Papua begitu. Dan ini dimanfaatkan benar-benar oleh elit-elit politik, apalagi ketika kalau kita melihat dari materi sebelumnya, ketika melakukan kampanye, melakukan pemasaran politik dan membuat iklan politik itu bisa aja terjadi semacam ini. Nah, isu agama merupakan komoditas yang paling laku dijual dalam perdagangan politik, khususnya di Indonesia, ya kan. Bahkan di dunia itu bisa aja ini terjadi, gitu. Dengan menyerang salah satu agama, gitu, itu bisa berbahaya, gitu. Apalagi kalau kita lihat Amerika, isu agama itu juga cukup kuat ya. Kita di Amerika ketika kita diketahui orang Islam memakai jilbab atau apa itu kan kita juga memiliki memiliki tanda, kita ada tempelan makna dari yang kita pakai itu kan. Misal kita menggunakan jubah yang putih-putih itu kita akan dilihat sebagai teroris, bisa jadi semacam itu ya. Nah, dan itu harus kita antisipasi juga, kita harus memahami budaya yang ada di sana ketika kita udah belajar tentang komunikasi politik semacam ini ya. Oke. Nah, apabila dilihat substansinya, maka isu sentimen atau sentimen rasial tersebut umumnya lebih disebabkan karena adanya kesenjangan penikmatan kemakmuran. Nah, ini persoalan kaya dan miskin ya. Karena adanya pihak-pihak yang miskin, masyarakat yang miskin atau kurang mampu gitu, itu akan menjadi sentimen-sentimen. Biasanya ini akan dimanfaatkan gitu untuk memperkuat orang-orang yang memiliki kepentingan gitu. Kesenjangan sosial ini ataupun kesenjangan ekonomi ini menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk menekan adanya sentimen negatif itu, karena yang paling merasakan umpamanya ada kebijakan adalah dari masyarakat yang ekonominya ada di bawah itu ya. Nah, penikmatan kemakmuran oleh kelompok non pribumi hampir merata di seluruh provinsi, dan penikmatan tersebut di atas rata-rata penikmatan yang diterima oleh kelompok pribumi. Nah, ini ketika kita melihat bagaimana orang luar negeri atau orang Cina yang paling sering dimunculkan dalam wacana-wacana di Indonesia itu mendapat kesempatan kerja untuk yang lebih mudah, misal di pertambangan, di pokoknya di Kalimantan atau pulau-pulau itu ya, pertambangan semacam itu memiliki, atau pabrik lah juga, termasuk pabrik juga ya, itu memiliki kesempatan yang lebih besar, terlihat bukan memiliki tapi terlihat memiliki kesempatan yang lebih besar. Karena apa? Karena dari negara kita itu membuka tenaga kerja dari luar, dan biasanya itu dimasuki oleh Cina, dan ini menyebabkan adanya kayak crash, kayak ada perdebatan di mana kok masyarakat pribumi, kelompok pribumi yang memiliki tanah ini malah banyak yang nganggur, masih banyak yang nganggur, tapi kenapa menerima yang dari luar? Itu menjadi sebuah pemicu adanya kayak perdebatan, bukan kesenjangan, tapi adanya kayak perlawanan semacam itu ya. Akibatnya apa? Munculnya kecemburuan sosial, bahwa pembangunan untuk seluruh rakyat Indonesia ternyata lebih banyak dinikmati oleh kelompok-kelompok non pribumi. Kelompok pendatang itu ternyata mereka lebih menikmati nih tentang hasil Indonesia, lebih menikmati tentang kekayaan Indonesia. Nah, ini menjadi kecemburuan sosial. Gitu. Isu penikmatan ekonomi yang relatif di atas rata-rata ini lebih mempercepat terjadinya kecemburuan rasial. Nah, berarti ekonomi itu memang harus kita perhatikan ya. Karena apa? Karena ini bisa menjadi sumber masalah setiap
masyarakat gitu. Karena umumnya non pribumi beragama luar mayoritas pribumi. Itu kan apalagi ketika dimasukkan agama, maka itu akan menjadi lebih kuat lagi. Kita tahu bahwasanya di Indonesia kan mayoritas Islam ya, akan tetapi yang mendapat kesempatan kan berasal dari luar, mungkin dari Cina. Dan kalau kita melihat negaranya Cina misal, dia adalah non Islam. Oke ya, ini ada isu agama yang kemudian menyelimutinya, dan ini akan membuat adanya emosi massa yang kemudian merasa orang yang non Islam itu memiliki kesempatan yang lebih ternyata. Dan ini adalah sebuah kecemburuan yang kemudian didasari oleh isu agama. Nah, ini kita lihat bagaimana para pekerja dari Cina itu kemudian kan mereka berada di pabrik, contohnya kan semacam ini, ataupun di PT-PT gitu ya. Nah, mereka dapat apa ya, seakan-akan mereka itu membaur dengan masyarakat. Padahal kalau kita lihat dari gayanya ini semacam ada pemisahan. Mereka terasa lebih elit meskipun mereka adalah seorang pekerja atau buruh. Nah, selain itu, pengangkatan isu di Indonesia itu terkait isu agama yang paling kuat adalah tentang 212. Kita melihat bagaimana Indonesia dulu itu dibanjiri oleh masyarakat Islam, rakyat Islam dengan agama Islam ya, dengan warna putih. Seakan-akan kan mereka membanjiri Monas kan pas itu. Nah, disitulah kekuatan dari massa yang memiliki kesamaan mayoritas agama, mayoritas budaya dan lain sebagainya gitu. Nah, pada akhirnya kehidupan politik Indonesia akan terus dikuasai oleh mayoritas, entah itu di Indonesia ataupun di negara lain, itu sama aja ya. Mayoritas akan lebih berkuasa, yang minoritas akan wajar ditindas. Kayak gitu kan, kalau kita ngelihat mayoritas dan minoritas itu harus ngalah, mau nggak mau kan kayak gitu begitu. Dan kita juga melihat bagaimana orang Islam di luar itu kan, di luar Indonesia ya, itu juga mengalami kesengsaraan ketika mereka menjadi minoritas begitu. Mayoritas ini bisa berasal dari suku, ras, dan juga agama kan, mau suku, mau ras, mau agama. Ketika udah menjadi mayoritas, dia powernya akan kuat gitu. Misalnya sebagai pemimpin di Indonesia akan ada kewajiban pemimpin tersebut beragama Islam. Itu udah kita lihat kan, pemimpin harus agama Islam. Coba kalau amalnya Ahok juga nyapres, wah itu bubar, itu pasti banyak yang nyerang gitu kan. Apabila pemimpin diketahui bukan dari golongan muslim, akan ada upaya pelengseran seperti yang terjadi pada Ahok, seperti pada gambar sebelumnya tadi itu kan, dikarenakan dia pemimpin yang non Islam gitu. Nah, sebelum lanjut lagi, kita ini jangan lupa untuk mengisi link absensinya. Jadi ini adalah link absensi untuk pertemuan ke 13. Oke ya. Oke, ini diisi dulu, jangan sampai hilang. Oke. Oh. Semoga sudah diisi. Nah, kita kemudian lanjut lagi isu politik tingkat daerah di Indonesia, atau isu keadilan. Isu politik di tingkat daerah di Indonesia. Kita melihat ini ya. Sekarang kita bahas isu politik tapi tingkatnya di daerah. Gitu. Isu keadilan menjadi isu lokal lebih disebabkan karena tindakan-tindakan arogan para pejabat di daerah. Jadi terkadang isu keadilan ini ya bisa menjadi isu yang besar ya. Kita ngelihat bagaimana pamannya, tindakan dari siapa ya, aku ikutnya kepolisian terus nih. Nah, ya nggak apa-apa lah, tindakan arogan dari kepolisian yang ada di Jakarta Timur lah misal ya, karena ini lagi banyak isu yang terkait dengan kepolisian. Di mana polisi yang ada di sana, di Jakarta Timur kalau tidak salah itu lokasinya, itu ketika mendapati laporan dari masyarakat, laporan dari seorang perempuan yang mobilnya dirampok, jadi ada perampokan gitu ya, namun polisi tersebut tidak membantu, tapi malah memarahinya. Sehingga itu kita bisa lihat bagaimana pejabat atau pemerintah atau ya aparat itu kemudian bersikap arogan. Dan ini menjadi sebuah isu keadilan yang ramai dibicarakan ya di media sosial, hingga pada akhirnya membuat masyarakat itu kan jengkel juga. Padahal kita nggak ngerasain, tapi kita ikutan jengkel. Nah, itu disebabkan apa? Arogannya pejabat atau arogannya
itu kepolisian gitu ya. Dan pejabat itu tidak akan lepas juga dari tindakan semacam ini gitu. Ketika mereka dirasa menjadi pihak yang arogan, maka itu akan menjadi isu besar biasanya kalau Indonesia seperti itu. Nah, pada isu kedaerahan, orientasi utamanya adalah pada pergantian pejabat-pejabat daerah. Biasanya begitu, pejabat-pejabat daerah, kepala daerah itu jarang sekali diberitakan secara nasional ya, kalau brandingnya nggak kuat, kalau brandingnya kurang kuat begitu. Tapi ketika sudah masuk ke masa pemilu sana aja lah, kepala desa aja lah. Nah, itu sudah mulai naik itu apa kan, isu kedaerahannya, isu politiknya itu. Nah, apalagi kalau naik lagi menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi malah bupati, itu benar, itu kuat itu. Nah, ini salah satu contoh judul bagaimana isu daerah yang ada di Indonesia. Misal spanduk pecat Nova, ganti sekda, tolak LPC APBA 2020 muncul saat sidang gitu ya. Ada spanduk semacam ini ya, itu yang ada di Indonesia. Ataupun dari Gubernur Khofifah atas status PLH Sekda Prof. Jadi kayak semacam ada perlawanan untuk menolak PLH kalau semacam itu ya, ganti sekda. Dan itu ada di kedaerahan, biasanya terkait dengan pemilihan pemimpin di daerah gitu kan. Dan itu ada kepentingannya. Bisa jadi kenapa Sekda Prof ini diusung yang yang namanya Nova ini, itu kemungkinan dia punya backingan atau dia ada orang-orang yang di belakangnya yang memerlukan bantuan dari Nova begitu. Tapi kan pada akhirnya kan ini muncul tagar untuk memecatnya gitu. Nah, secara umum kekuatan politik kontemporer di Indonesia memanfaatkan isu-isu politik sebagai berikut. Yang pertama, ini untuk kesimpulan ya, semacam kesimpulan kan, semacam kesimpulan. Yang pertama adalah isu kesenjangan yang diindikasikan pada kesenjangan ekonomi. Biasanya kalau dalam isu kesenjangan di situ ada kaitannya dengan ekonomi, pengusaha, buruh, UMK misal ya, kesejahteraan buruh. Itu biasanya gitu yang nantinya akan kita lihat menjadi sebuah elit dan massa gitu kan. Ada yang dinamakan elit, ada yang dinamakan massa. Elit itu bisa kita bilang kalau di sini adalah bukan massa, karena mereka punya kelompoknya sendiri. Sedangkan massa itu beragam macam orang, beragam macam level ya. Tuh. Nah, kemudian yang kedua adalah isu demokratisasi dan HAM yang kemudian sering menjadi perdebatan atau sering diangkat dalam media-media Indonesia ataupun dalam media sosial gitu. Bagaimana kita kemudian, apakah kita negara yang sudah demokrasi ataupun kita bagaimana persoalan HAM di Indonesia, itu selalu saja menjadi perdebatan, selalu saja diangkat begitu, karena itu memang hal yang penting untuk kita pahami, kita sadari ya. Nah, isu kemiskinan, buruh tani, pengangguran, dan ini adalah isu yang ketiga. Masyarakat terdidik setelah tergusuran, ini adalah isu-isu yang cukup penting ya. Itu tidak hanya kemudian kesenjangan sosial, kelas itu, tapi kemiskinan pun ataupun buruh juga menjadi isu yang kuat. Umpamanya buruh atau tani yang mereka itu gagal panen, itu akan menjadi kuat di politiknya gitu, atau mereka malah dimanfaatkan, misal kayak pembagian benih gratis kan, bisa kayak seperti itu. Keempat, isu kapitalisme konglomerasi non pribumi, nepotisme. Biasanya ini kaitannya dengan Cina, di mana Cina itu kok bisa mereka itu di Indonesia itu memiliki banyak kesempatan, kok kaya gitu kan, sedangkan orang yang ada di Indonesia menjadi warga Indonesia itu menjadi kurang mendapatkan perhatian gitu. Yang kelima adalah isu pemanfaatan profesionalisme atau intelektual cendekiawan. Ini terkait dengan isu jabatan, isu karir, ataupun perilaku politik ya. Nah, dimana ini biasanya ketika dikaitkan dengan politik, dia itu memiliki jabatan ataupun dia double jabatan ya, double karir. Itu terjadi di UI kemarin kan, ketika rektornya itu malah kelihatan, rektor atau dekan aku lupa itu, rektornya kelihatan dia itu menjadi di root di salah satu bank di Indonesia gitu. Nah, yang keenam adalah isu transparansi kebijakan. Ini terkait bagaimana pemerintah itu dapat memfasilitasi transparansi kebijakan yang sudah dibuatnya, rancangan kebijakan, dan tidak ada yang disembunyikan.
Meskipun pada akhirnya juga kalau 212 kemarin tentang Omnibus Law itu menuai banyak kritikan, sehingga muncullah demo-demo yang rame ya itu pas itu. Nah, yang terakhir adalah isu yang berkaitan dengan kesukuan agama, ras, dan antar golongan, dan ini adalah menjadi isu yang paling kuat di mana ini namanya, isu yang paling kuat di apa ya, di dalam dunia politik gitu kan. Nah, yang terakhir ini adalah kuis sebelum kita tutup materi kali ini kuis dari salah satu isu di Indonesia, kemudian lakukan analisis pada isu tersebut terkait dengan materi ini. Jadi coba teman-teman cari salah satu isu gitu ya, salah satu isu, kemudian apa itu isunya kemudian kalian bahas. Kalian jangan lupa untuk memasukkan link apa itu namanya. Jadi kalian mengerjakannya tetap seperti biasa, ada di form. Pengerjaannya itu disertai link. Jadi kalian nulis jawaban dulu, lalu linknya di mana? Link berita, namanya berita ya, berita yang kalian dapatkan itu linknya di mana? Itu kalian sematkan pada jawaban kalian di bagian paling akhir. Jadi ini jangan sampai salah ya, di bagian paling akhir gitu kalian sematkan linknya. Itu untuk pertemuan pada apa itu namanya? Pada pertemuan ke-13. Bingung tak aku kan. Ini adalah akhir dari pertemuan 13. Untuk pertemuan ke-14 nanti teman-teman itu harus apa ya? Harus presentasi kan ya pertemuan ke-14 presentasi. Kemudian untuk aturannya ini teman-teman tolong didengarkan ya. Untuk aturan presentasi. Jadi teman-teman menyiapkan presentasi yang tidak perlu melalui pendahuluan. Jadi pendahuluannya udah kemarin ya, itu, tapi langsung analisis. Media analisis itu kan tugasnya analisis. Jadi dianalisis kan hasil apa yang kalian temukan, berdasarkan apa? Berdasarkan ya, masukan yang udah tak kasih setiap kelompok kemarin ya, sudah tak kasih masukan. Kalian analisanya gimana, data-data kalian gimana? Kalian jelaskan data yang kalian temukan itu apa aja, penjelasannya gimana. Bisa kalian kemudian menyampaikan dari data yang kita temukan itu ternyata pemberitaan ini atau isu terkait ini itu bersentimen ini. Dengan begitu kami membuat sebuah tawaran untuk memecahkan permasalahan ini. Nah, solusi dari kami terkait dengan sentimen negatif, umpamanya sentimen negatif dari ini adalah dengan memunculkan sebuah isu atau sebuah pesan terkait dengan bla 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 bla. Nah, salah satu bentuknya kami buat melalui desain dan akan kami publikasikan di media sosial. Nah, setelah itu kalian juga menganalisis tawaran-tawaran kegiatannya apa aja. Misal kayak apa ya itu namanya, Bu Mensos yang marah-marah. Nah, misal kalian memberikan tawarannya itu apa agar sentimennya juga positif selain dengan konten tadi. Nah, kalian juga dapat memberikan tawaran terhadap aktivitas yang harusnya dia lakukan atau beliau lakukan ya. Kemudian setelah itu kami serahkan pada setelah analisis selesai, kami serahkan pada tim desain untuk menjelaskan hasil desain komunikasi politik yang telah kelompok kami buat. Nah, dari desain komunikasi politik itu, kemudian tim desainnya itu menjelaskan, kami membuat sebuah desain dengan visual bla 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 gitu kan. Nah, adapun pesan yang kemudian kami tekankan pada desain ini adalah tentang bla 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 dengan penekanan visual pada. Nah, selain itu dalam desain ini kami tidak hanya membuat satu, akan tetapi berapa, karena desain ini nantinya akan diupload atau digunakan pada apa, misalnya gitu ya. Nah, desain ini memiliki makna apa atau pesan yang kemudian ingin disampaikan dalam desain ini adalah pesan yang disampaikan ini dapat terwakili oleh tanda-tanda juga selain dalam teks. Tandanya apa? Penggunaan ilustrasi, penggunaan grafis. Nah, itu ingin menunjukkan apa? Kalian kemudian jelaskan. Kalau ada yang menggunakan grafis juga gitu, dan tanda-tanda atau gambar ataupun apalah itu animasi itu kalian boleh menjelaskannya. Nah, yang terakhir adalah terkait kemudian yang terakhir kan ini. Nah, untuk yang terakhir setelah selesai desainnya ya. Nah, untuk penjelasan terkait dengan penyebarannya kami serahkan pada media apa itu namanya itu? Aku lupa. Media plannernya gitu. Ya, kita bisa cabut media plannernya ya. Yang terakhir yang divisi ketiganya. Nah,
Lalu media yang jelasin apa? Nah, dalam konten ini untuk menyampaikan pesan ini kami berusaha untuk membuat konten yang akan kami unggah di Instagram. Nah, pemilihan kami kenapa kami memilih Instagram? Karena kita melihat dari sisi umur. Dari sisi umur kita ini sebenarnya menyasar. Menyasar siapa? Menyasar warga atau masyarakat yang memiliki rentan umur bla 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 sebagai metode untuk kampanye gitu. Jadi kalian masukkan teori kampanye kemarin bisa, teori pemasaran karena kalian ingin apa itu menyampaikan itu dan kalian ingin membuat positioningnya itu melalui media sosial itu juga bisa. Positioningnya apa? Sebagai kayak Ganjar, sebagai kepala daerah yang mewakili rakyat sehingga pemilihan media yang tepat adalah melalui Instagram misal seperti itu. Jadi positioning bisa masuk. Kalau perlu kalian bisa mengaitkan dengan teori sebagai dasar alasan kalian juga ketika membuat strategi penyebaran informasi termasuk kaitannya menggunakan teori-teori yang sudah kita pelajari sebelumnya untuk keperluan apa itu penjelasan di desain grafisnya atau penjelasan di media analisnya. Nah, setelah itu selesai, kemudian kalian tutup dan ganti kelompok selanjutnya. Jadi, saya tidak akan memberikan masukan lagi, dan masukan akan saya sampaikan bagaimana penilaian satu kelas sekaligus itu di akhir sesi, ketika semua udah presentasi. Begitu. Kemudian, tidak ada yang boleh izin untuk pertemuan terakhir. Gitu ya, karena ini adalah pertemuan terakhir. Orang yang kemudian tidak presentasi pada pertemuan itu, nilainya akan langsung kosong. Otomatis kosong meskipun dia kerja gitu ya. Jadi inti pertemuan terakhir, kalau pertemuan sebelumnya masih oke lah, yang apa itu namanya yang sebelum UTS itu ya masih oke, aku maafkan. Meskipun aku maafkan dalam artian apa? Dalam artian ada nilainya lah meskipun nggak banyak gitu. Karena ada juga yang saya lihat agak menyepelekan ya, ada yang izinnya kurang tepat juga. Nah, dan terlalu mementingkan dirinya sendiri daripada kegiatan kelompok. Nah, untuk kali ini ketika ada orang yang ada kelompok yang kemudian dia maju, nggak ada satu orang yang nggak ada gitu, langsung nol nilainya untuk materi untuk presentasi kali ini. Oke, jadi ini diperhatikan baik-baik penjelasan pada sesi sesi penyampaian pemaparan tugas kalian nanti. Oke ya, diperhatikan baik-baik, jangan sampai luput. Jadi ini sudah tak jelaskan pada pertemuan ke-13 di video ini ya. Oke, jadi seperti itu, apalagi ya? Seperti itu. Kemudian apa ya? Hasil dari tugas kalian, hasil dari tugas kalian dikirimkan ke saya yang akan kalian presentasikan, dikirimkan ke saya dalam bentuk PDF H-1. Oke. H-1 ya, dalam bentuk PDF H-1 itu sudah dikirimkan. Berarti umpamanya ada yang presentasi Senin, Minggu harus ngirim ke saya. Ada yang presentasi Jumat, Kamis harus ngirim ke saya. Begitu ya, dan seterusnya. Intinya seperti itu. Apalagi? Ya mungkin itu saja sih dari saya. Jadi yang perlu diingat adalah itu tadi ya, tidak ada yang boleh izin. Oke. Semua harus presentasi, dan pembagian presentasi itu bukan pembagian presentasi di kelompoknya ya. Mau siapa duluan yang ngomong, itu terserah kalian. Aku tidak akan memberikan tanya jawab. Jadi kalau meskipun semuanya hadir, tapi ada yang nggak ngomong, otomatis aku nggak akan menilai orang yang nggak ngomong, karena aku nggak tahu dia akan menjelaskan apa. Aku tidak akan menanyai. Mau tidak mau, kalian harus bisa membagi rata, membagi secara adil-adilnya. Kamu jelasin apa? Si A jelasin apa? Si B jelasin apa? C jelasin apa? D jelasin apa? Jadi dibagi rata. Jangan sampai ada yang nggak menjelaskan. Begitu ya. Sekalinya ada yang nggak menjelaskan, maka nilainya 0. Meskipun dia operatornya. Operator bukan menjadi alasan nggak menjelaskan terkait dengan tugasnya ini. Oke, jadi penilaianku adalah berdasarkan bagaimana kalian memahami dan menyampaikan apa yang sudah kalian buat sesuai dengan job desk-nya sendiri. Oke, ya. Dan ingat, aku selalu menekankan ini, tidak ada yang boleh izin apapun alasannya. Begitu. Dan aku tidak akan mengingatkan lagi, ketika presentasi harus on cam. Oke ya, harus on cam tanpa aku ngomong. Jadi aku paling besok akan ngajak kelompok aja. Kelompok 5 umpamanya ya. Kelompok 5. Udah, kalian harus siap, masukkan. Biar cepat juga. Masukkan lalu on cam semua. Lalu ngomong. Kalau ada yang sambil piknik jalan, itu aku sudah tidak mau tahu lagi ya. Ini karena kan dalam 13 pertemuan sebelumnya ini kan
longgar ya. Nah, untuk satu pertemuan terakhir ini adalah untuk kedisiplinan kalian ketika kalian membuat sebuah project. Oke, ini adalah penilaian bagian kedisiplinan juga. Kalian mau di jalan, itu terserah. Yang penting penilaiannya, aku akan perhatikan bagaimana kalian itu sih benar-benar siap untuk mempresentasikan mempresentasikan hasil ini. Jadi ini seakan-akan kalian aku lihat sebagai seorang komunikator profesional gitu. Kalau kalian nantinya tidak maksimal, itu maka nilainya juga tidak bisa maksimal. Jadi perhatikan juga kalian nanti on cam-nya, kemudian penyampaiannya, pemahaman tentang job desk yang akan disampaikan itu benar-benar kalian pahami. Begitu ya, karena ada aspek-aspek beragam aspek yang kemudian saya nilai. Tapi itu satu lagi, kalau tidak masuk semua aspeknya jadi nol. Oke, gitu ya. Dah, itu aja. Jadi itu penjelasan untuk tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tetap sehat. Sampai ketemu di presentasi berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.